Selamat datang di podcast saya. Podcast ini sebenarnya hanya untuk melengkapi tugas kuliah aja. Cuman di podcast ini kalian bakal ngedengerin tentang seputar manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi manajemen Islam. Dalam waktu 7 menit, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik bisnis dan akuntansi. Mari kita mulai. Akuntansi manajemen Islam adalah sebuah sistem yang menggabungkan prinsip syariah dalam praktik akuntansi manajemen konvensional. Dalam konteks ini, kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip syariah ini diterapkan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam bisnis. Pertama, mari kita bahas tentang perencanaan dalam akuntansi manajemen Islam. Perencanaan dalam bisnis syariah melibatkan penentuan tujuan yang selaras dengan prinsip syariah, seperti keadilan, kesejahteraan, dan pembagian risiko yang adil. Selain itu, perencanaan juga harus memastikan bahwa bisnis tidak terlibat dalam transaksi yang dilarang dalam Islam, seperti riba, ghohor atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Kedua, kita akan membahas tentang pengendalian dalam akuntansi manajemen Islam. Pengendalian dalam bisnis syariah melibatkan pemantauan kinerja bisnis untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan produk dan jasa yang dilarang, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman syariah yang relevan. Ketiga, kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam akuntansi manajemen Islam. Pengambilan keputusan dalam bisnis syariah harus didasarkan pada prinsip syariah dan mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Hal ini mencakup keputusan tentang investasi, pembiayaan, dan alokasi sumber daya. Sekarang, mari kita bahas tentang bagaimana akuntansi manajemen Islam berdampak pada praktik bisnis. Pertama, akuntansi manajemen Islam mendorong bisnis untuk lebih fokus pada kesejahteraan sosial dan lingkungan, serta keuntungan finansial. Hal ini karena prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Kedua, akuntansi manajemen Islam membantu bisnis menghindari risiko yang terkait dengan transaksi yang dilarang dalam Islam. Dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, bisnis dapat mengurangi risiko, reputasi, dan hukum yang mungkin timbul dari keterlibatan dalam transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Ketiga, akuntansi manajemen Islam dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan dan investor yang menghargai prinsip syariah. Dengan menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah dalam praktik bisnis dan akuntansi, bisnis dapat menarik pelanggan dan investor yang mencari alternatif yang lebih etis dan sesuai dengan keyakinan mereka. Sebagai penutup, akuntansi manajemen Islam adalah sistem yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik akuntansi manajemen konvensional. Dengan menerapkan prinsip syariah dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, bisnis dapat menciptakan nilai yang lebih baik bagi pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan bahkan masyarakat, serta menjaga kepatuhan terhadap ajaran Islam.
Terima kasih telah mendengarkan podcast saya tentang akuntansi manajemen Islam. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam praktik bisnis dan akuntansi. Sampai jumpa di episode berikutnya.